Dialog habaib sama pribumi. Bib, kenapa sih kok membantu Belanda? Ya iyalah Parno, gini Parno, ya yang bawa gue dari Yaman ke Jawa ini kan Belanda. Terus gue dikasih jabatan kapiten Arab. Gue dikasih rumah gedung sama tanah 2 hektar. Ya gue bela Belanda lah, nggak bela kamu. Kamu siapa? Emang yang datengin gua dari Yaman ke sini kamu kan? Bukan. Lu bayangin aja, Belanda udah ngeluarin duit dari bawa dari Yaman ke sini pakai kapalnya, terus sudah ngasih rumah, udah ngasih tanah 2 hektar. Ya gue bela Belanda lah. Tapi kan ini negara kami, bukan negara Belanda. Macam-macam aja. Ya dulunya emang negara kamu, terus dijajah Belanda. Kalau kamu yang datengin saya ke sini kamu, ya aku ya bela kamu. Karena yang ngajak ke sini Belanda ya gue bela Belanda, begitu. Jadi ya udah wajar aku membantu Belanda. Lagian kan aku warga negara kelas 2, sedangkan kamu kan inlander. Pribumi dan anjing dilarang masuk tuh. Lihat tuh ada tulisan kayak gitu di restoran tuh. Beb, lu gak khawatir? Kita kan lagi berjuang nih. Kemarin perang di Ponorogo kalah, tapi kan kita terus berjuang. Kamu gak mikir kalau misalkan terus kami yang menang, terus gimana? Kamu kan bisa diusir dari sini. Ya gak mungkin diusir. Gua kan cucu Nabi Muhammad atau keturunan Nabi Muhammad. Nanti kalau lu merdeka, lu yang gak bakalan berani sama gua. Karena gua keturunan Nabi Muhammad. Gitu, Beb, nih udah merdeka Indonesia, lu dicari-cari tuh sama Bung Karno. Mau dideportasi ke Yaman. Ya gak bisa Parno. Kami udah ditolong sama Mbah Hasim. Mbah Hasim ketua NU. Karena sama-sama muslim, kasihan gue gak dideportasi. Udah ya, gue mau nemuin Habib Muso. Dadah. Habib Muso, gimana nih? Kita ini kan Indonesia udah merdeka. Kita kan jadinya warga kelasnya sama dengan pribumi walaupun kita mengaku keturunan Nabi Muhammad gitu. Kan kita jadi warga sama dengan pribumi, bahkan pribumi lah yang akan berkuasa. Gimana nih, Habib Muso? Tenang aja. Lu ini cari pengikut, cari muhibin gitu. Kita sudah mendirikan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gue yang jadi kimbongnya, jadi ketuanya gitu. Terus gimana Habib Muso? Ya kita berontak. Enak aja kita jadi warga biasa gitu. Kita kuasai negara ini. Makanya aku udah mendirikan Partai Komunis Indonesia. Gue ketuanya. Sebentar lagi tahun 48 kita berontak. Kita memberontak kepada NKRI. Kita bunuh para kiai dan para santri. Kita akan berkuasa lagi, tenang saja. Berani kau? Siap kau? Siap. Takbir. Aduh, Muso mati, kalah. Tenang aja kau. Ayo kita ke DNID
ke Habib Aidit sama Habib Fahrul Barakbah sama Habib Ahmad Sufyan Barakbah. Katanya dia juga bikin PKI lagi gitu. Sekarang ketuanya itu DN Aidit, Fahrul Barakbah sama Ahmad Sufyan Barakbah. Dia menjadi ketua-ketua PKI yang akan memberontak lagi gitu. Tapi kita ini musuhnya berat. Tidak hanya santri dan kiai, sudah ada jenderal. Maka kita bunuh saja mereka gitu. Oke, kamu siap memberontak lagi PKI? Siap, takbir. Lalu terjadilah perang pemberontakan PKI lagi dan Habaib DN Aidit, Fahrul Barakbah dan Ahmad Sufyan Barakbah, para Habaib itu, para PKI kalah lagi. Tapi tenang aja, walaupun kalah kita bikin propaganda lagi bahwa PKI itu kan sama tuh. Tiongkok itu kan negara komunis, kita bilang kalau Cina itu adalah gembongnya PKI, kita tutupi agar datuk-datuk kita, ada pemimpin-pemimpin kita yang habaib yang PKI itu tidak dikenal masyarakat. Oke? Masa sih kita sebagai keturunan Nabi Muhammad bohong, padahal bohong beneran gitu ya. Kita cari kambing hitam. Cina kita jadikan kambing hitam karena Tiongkok itu kan negara komunis gitu. Tapi kan Yaman Selatan juga komunis. Gimana nih Habib? Kan kita komunis tapi Islam kan gitu. Tenang aja, gampang tuh, nanti Mukibin akan percaya gitu. Oke? Kita bikin gerakan yang lebih yang lebih Islami. Jangan PKI lagi, kita seolah-olah membela Islam gitu. Maksudnya apa? Ya kita itu bom gitu, tempat-tempat ibadah gitu, tempat ibadah Hindu kita bom gitu, karena itu tidak Islami gitu. Siapa yang akan ngebom Beb? Udah ada tuh. Ada, ya tenang aja, ada 2 orang yang bersedia. Itu Habib Abdul Qadir Al-Hasbi dan Habib Hussein Al-Habsyi. Ya, mereka siap untuk mengebom Borobudur. Jadi kita seolah-olah berpihak kepada Islam gitu, dengan memusnahkan simbol-simbol agama lain. Oke? Udah deh, udah berangkat tuh si Abdul Qadir Al-Hasbi sama Hussein Al-Hasbi untuk ngebom Borobudur. Tenang aja. Aduh, kasihan Beb. Si Abdul Qadir sama Hussein udah ditangkep tuh. Tenang aja lah kan gitu. Kita bikin ini lagi lah, pokoknya kita bikin yang Islami gitu. Kita teror, kita bikin demo-demo gitu, pembela Islam gitu. Nanti kan mereka lupa bahwa kita tuh antek Belanda juga gembong PKI gitu. Kan masih ada Muhyiddin goblok. Oh iya. Beb, kacau. Bahaya Beb. Ada apa? Itu Najwa Shihab sudah tes DNA. Ternyata kita tuh Habibnya G, keturunan Yahudi Askenazi Beb. Gimana nih susah nih dibantah nih. Jika pada bulan Oktober tahun 2024 kemarin, warga Somalia digegerkan dengan kejadian yang sangat mengundang emosi dan perdebatan sengit di kalangan masyarakat Somalia. Itu semua dikarenakan seorang profesor akademisi dan peneliti di bidang arkeologi dan sejarah Somalia mendadak jadi bahan perbincangan setelah sang profesor ditangkap di Mogadishu, dan penangkapannya itu memicu kemarahan besar warga Somalia yang mempertanyakan soal kebebasan akademik serta kebenaran sejarah yang diungkapkan oleh sang profesor. Dia Profesor Soaib yang dikenal sebagai seorang ilmuwan yang berani
dalam meneliti asal-usul kelompok etnis dan sejarah migrasi di Somalia. Dalam penelitian terbarunya, Profesor Suaib telah mengungkap bahwa beberapa kelompok minoritas yang mengklaim sebagai keturunan Alawiyin sebenarnya tidak memiliki garis keturunan keluarga tersebut. Dan bahkan jika dilihat lebih jauh, bahwa kelompok Ba'alwi tersebut adalah keturunan Yahudi dari Bani Quraidah yang bermigrasi ke Somalia di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maanta waxaan joognaa qubuuraha Shariif Calawi ayaan joognaa. Qubuuraha Shariif Calawi waxa weeyaan kolkii hore mise iminka kolkii hore zamankaas adigu calay xal wax badan sir badan baa isku dhex jirta. Maalan khabriga kan halkan ku yaala iminka waa la jibiyey hebel min al-ashraaf bani Qurayda ayaa ku qornaan jirtay. iminka markaa nimid waa la jibiyey, dhagaxii waa cusub yahay. Soomaalika halkan waa laga jibiyey magacii. waxa weeyaan kadaalika halkaas gudaha khubadaas kuusan kadaalika yani min al-ashraaf yani bani Qurayda bani يعني ويهودي لمدينة دقنان جرتي صوصها مقاعد. طبعا يا جدعان احنا جينا للمكان ده عشان نكشف الآثار القديمة دي والقبور والمقابر القديمة دي اللي دوم بتطلع في النت وبيقعدوا يقولوا انها اشراف. البروفيسور اكد انه منذ قبل 7 سنوات وحتى في فترة التسعينيات وجدت آثار يهودية هنا. ناس بيدعوا كذبا وزورا انهم صوماليين او انهم مثلا من اصول قبيله قريش وغيره، في الاخر يطلعوا انهم بني قريده او بني قينقاع. يعني ما نقدرش نصدقهم ومش هنكذبهم، نحاول نكون صريحين معاهم. يعني هنا مكتوب واحد انه توفي 1907. الله اعلم ده مين، ايه المصيبه اللي هو عملها. انا شايف في المكان ده ناس كتير مدفونه، يعني لو وجهها لكده انا شايف هنا واحد تاني هناك، واحد ثالث هنا ورابع وخامس وسادس وسابع وتاسع و10 و11 و12 و13 و14 وده اللي الكل بيقولوا ان هو الشريف الاصلي، وانا اقول ان هذا كبيرهم الذي علمهم. Tampaknya sangat kurang tepat jika beliau menyatakan bahwa klan Ba'alwi itu berasal dari Bani Quraidah, karena mayoritas kaum Yahudi Quraidah itu telah dihukum mati setelah mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi Muhammad. Dan tampaknya sangat lebih masuk akal jika para Habib Ba'alwi itu keturunan dari Bani Nadir yang diusir dari Madinah. Dan hal ini sangat pas dengan kitab sejarah Somalia yang berjudul Bughyatul Amal fi Tarikh Somal yang ditulis oleh Idrus bin Syarif Ali Al-Idrus An-Nadir Alawi. Coba perhatikan kata An-Nadir pada nisbah tersebut yang menunjukkan bukti kuat keterhubungan para Ba'alwi dengan Bani Nadir. Selain itu ada fakta yang sangat menarik bahwa di antara kabilah Arab yang dulu menganut agama Yahudi di Jazirah Arab sebelum Islam ada, itu mereka berasal dari Himyar Hadramaut, yang akhirnya Bani Nadir ini perang dengan tentara muslim Rasulullah dalam perang Khaybar, yang kini banyak keturunannya tinggal di Somalia. Mereka dikenal dengan sebutan An-Nadiri. Maka sudah sangat jelas sekali bahwa keluarga Habib Ba'alwi Yaman atau Ba'alwi yang ada di seluruh dunia, mereka adalah Yahudi Askenazi yang demi bertahan hidup mereka masuk Islam, namun masih tetap mengamalkan ajaran Yahudi secara diam-diam. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami telah
bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri. Korbankan darah nyawa leluhur kami, jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah zuriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Trahwali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Trahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita.